semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Man United pertimbangkan tukar Manuel Ugarte dengan Sandro Tonali. Manchester United dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah besar di bursa transfer dengan melibatkan Manuel Ugarte dalam potensi kesepakatan. Langkah ini dilakukan untuk membuka peluang merekrut gelandang Newcastle United, Sandro Tonali. Menurut laporan Football Insider, United bisa menggunakan Ugarte sebagai bagian dari skema tukar tambah. Situasi ini muncul di tengah rencana perombakan lini tengah di Old Trafford. Ugarte sendiri mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain reguler. Sejak kedatangan Michael Carrick sebagai pelatih interim, perannya semakin berkurang. Di sisi lain, Newcastle masih meminati gelandang asal Uruguay tersebut. Ketertarikan ini membuka peluang terjadinya negosiasi antara kedua klub. Newcastle United kembali menunjukkan minat terhadap Manuel Ugarte. Ketertarikan ini sudah berlangsung sejak sang pemain masih membela Sporting CP. Menurut Football Insider, upaya Newcastle sempat terjadi pada Januari lalu, namun ditolak oleh Manchester United. Kini, peluang itu kembali terbuka menjelang bursa transfer musim panas. Performa Ugarte yang menurun juga menjadi sorotan. Ia bahkan belum mencatatkan starter di Premier League sejak awal Januari. Sejak ditangani Michael Carrick, Ugarte mulai tersisih dari pilihan utama. Ia kalah bersaing dengan Kobbie Mainoo di lini tengah. Manchester United juga berencana melakukan perubahan besar di sektor tersebut. Kepergian Casemiro menjadi salah satu faktor yang memicu restrukturisasi skuad. Meski masih terikat kontrak hingga 2029 setelah didatangkan seharga 51 juta pounds, masa depan Ugarte mulai dipertanyakan. Kesulitan beradaptasi dengan sistem taktik membuat peluang hengkang semakin besar. Manchester United menjadikan Sandro Tonali sebagai target utama di lini tengah. Hal ini terjadi setelah mereka berpotensi kalah bersaing dengan Manchester City dalam perburuan Elliot Anderson. Dengan memanfaatkan minat Newcastle terhadap Ugarte, United mencoba merancang kesepakatan kreatif. Skema tukar tambah menjadi opsi yang sedang dipertimbangkan. Namun, transfer ini tidak akan mudah terwujud. Newcastle harus mempertimbangkan dampak besar jika melepas pemain penting seperti Tonali sebelum kontraknya berakhir pada 2028. Michael Carrick disyaratkan bertahan, sudah berikut rancang masa depan MU. Manajer interim Manchester United, Michael Carrick, mengakui bahwa ia saat ini sudah terlibat dalam perencanaan klub baik jangka menengah maupun panjang. Michael Carrick ditunjuk sebagai manajer interim Manchester United di awal tahun ini untuk menggantikan peran Ruben Amorim. Ia mendapatkan kontrak jangka pendek yang membuatnya akan bertahan hingga akhir musim. Kabarnya, manajemen klub baru akan mengumumkan siapa manajer permanen mereka yang baru di musim panas mendatang. Selama menjabat sebagai manajer interim, Carrick telah memimpin MU dalam 10 laga di Premier League. Dia berhasil membantu United meraih 7 kemenangan, 2 kali imbang dan hanya sekali menderita kekalahan. Rentetan hasil positif tersebut lantas membuat Setan Merah kini menempati posisi ketiga dan berpeluang untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Dinilai berhasil memoles performa MU dalam waktu singkat, Carrick lantas mendapatkan banyak dukungan untuk menjadi permanen di musim depan. Akan tetapi, pihak klub masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mempertahankannya di tengah kabar yang menghubungkan MU dengan sejumlah pelatih top. Belakangan, Carrick memberikan sebuah sinyal bahwa ia akan bertahan lebih lama lagi di Old Trafford dengan mengakui bahwa dirinya turut terlibat dalam pengambilan keputusan oleh klub dalam jangka menengah dan panjang. Carrick bahkan dikabarkan telah memberikan pendapatnya mengenai pemberian kontrak baru kepada Harry Maguire pekan lalu. Tentu saja, dalam peran yang saya emban, ada keputusan-keputusan yang perlu dipertimbangkan. War Carrick dilansir dari Treble Football. Saya sudah mengatakannya begitu saya datang ke sini, saya adalah bagian dari itu, dan apapun bentuknya ke depannya, saya adalah bagian dari itu. Saya selalu berusaha untuk memperbaiki dan membuat segalanya menjadi lebih baik. Tentu saja, ada percakapan ke berbagai arah dan berbagai hal yang pasti saya ikuti. Dan menurut saya memang seharusnya begitu, karena ada hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi saya di sini untuk mengurusnya. Kabar baik, Patrick Dorgu segera comeback ke skuad MU. Patrick Dorgu dikabarkan tak lama lagi akan tampil kembali memperkuat Manchester United setelah ia diketahui mulai melakukan latihan. Patrick Dorgu absen sejak akhir Januari setelah mengalami cedera hamstring.
tetapi kini berharap dapat melanjutkan kiprahnya di musim 2025-26 dalam beberapa pekan mendatang. Akun X resmi Manchester United membagikan foto Dorgu tengah berada di gym tadi malam dengan caption, "Comeback sedang ditunggu." Para penggemar akan senang dengan kabar terbaru ini, mengingat performa gemilang yang ditunjukkan bintang muda tersebut sebelum mengalami kemunduran yang tidak terduga. Dalam 7 penampilan terakhirnya di Premier League, Dorgu telah berperan dalam 5 kontribusi gol yang sangat mengesankan. Yang terbaru berupa gol melawan 2 tim teratas di klasemen Arsenal dan Manchester City dalam 2 pertandingan pertama di bawah kepemimpinan Michael Carrick. Sebelumnya, ia telah memberikan assist saat menghadapi Burnley dan Aston Villa, serta mencetak gol ketika menghadapi Newcastle United. Awalnya direkrut sebagai bek sayap, Dorgu berkembang pesat ketika menempati peran yang lebih menyerang sebagai winger. Bahkan, sampai-sampai ia menggeser Matheus Cunha, pemain yang didatangkan pada musim panas dengan harga 62,5 juta pound sterling dari starting 11 saat menghadapi City dan The Gunners. Baru setelah mengalami cedera, Cunha kembali merebut posisinya. Namun, dengan pemain Brasil itu juga dalam performa yang luar biasa, akan menarik untuk melihat bagaimana Carrick bisa memasukkan kembali Dorgu ke dalam skuad. Ini adalah masalah terbaik yang bisa dihadapi seorang manajer, dimanjakan dengan banyaknya pilihan pemain yang sedang berkembang. Lihat saja Benjamin Sesko yang masih belum bisa mengamankan posisi starter meskipun telah mencetak 7 gol dalam 9 pertandingan liga terakhirnya. Sementara itu, pertandingan melawan Leeds United Senin depan mungkin terlalu cepat bagi Patrick Dorgu untuk tampil. Ketersediaannya, meskipun hanya sebagai pemain pengganti, untuk pertandingan tandang ke Stamford Bridge pada 18 April akan menjadi dorongan yang sangat besar. Manchester United naikkan gaji Kobbie Mainoo, Harry Maguire bertahan. Menurut Talksport, Kobbie Mainoo akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan dari Manchester United, sementara Harry Maguire semakin dekat untuk memperpanjang masa tinggalnya di klub. Beberapa berita akhir-akhir ini sangat menggembirakan bagi pendukung United, salah satunya adalah kebangkitan Kobbie Mainoo. Talksport melaporkan bahwa gelandang muda itu akan mendapatkan gaji lebih dari 4 kali lipat dari gajinya saat ini sebesar 25.000 pound sterling per minggu. Dengan kontrak baru yang akan membuatnya menerima 120.000 pound sterling per minggu hingga tahun 2031. Tingkat komitmen tersebut menandakan kepercayaan klub kepadanya. Perkembangan Mainoo di bawah asuhan Michael Carrick sangat mencolok. Setelah keterlibatannya yang terbatas di awal musim, ia telah menjadi starter di 9 pertandingan di bawah manajer saat ini, sebuah indikasi jelas tentang semakin pentingnya perannya. Carrick sendiri menyoroti perkembangan sang gelandang dengan menyatakan, masih banyak yang akan datang dan berkembang, dan itu wajar. Komentar tersebut menggarisbawahi kepercayaan besar terhadap sang gelandang. United tidak hanya memberikan penghargaan atas performanya, tetapi mereka juga berinvestasi pada potensi Mainoo. Seperti yang dapat diinterpretasikan dari nada bicara Carrick, ini adalah pemain yang sedang dipersiapkan sebagai pilar era berikutnya. Selain Mainoo, situasi Harry Maguire menawarkan alur cerita menarik lainnya. Dulunya kurang berperan, bek ini telah kembali membuktikan dirinya sebagai pemain yang dapat diandalkan. Ia selalu menjadi starter di setiap pertandingan di bawah asuhan Carrick, sebuah bukti kepercayaan sang manajer. Usulan perpanjangan kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan tambahan 12 bulan terasa pragmatis. Hal ini memungkinkan United untuk mempertahankan pengalaman sekaligus menjaga fleksibilitas. Sebuah pendekatan yang masuk akal. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.